Halo anak bioskop. Aku Ersy Aurelia di film Pabrik Gula berperan sebagai Endah. Aku Erika Karlina di sini berperan sebagai Naning. Dan aku Benny Siregar di film Pabrik Gula berperan sebagai Frankie. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar nih? Sehat. Baik, Baik. puji Tuhan. Ya, congrats for the new movie ya, Pabrik Gula ini ya. Terima kasih. Oke, boleh dong ceritain sedikit soal karakter yang kalian perankan ini film? Nah, udah ngelirik, udah nggak bisa dilawan. Frankie ini apa ya, sosok senior di antara kumpulan warga kampung ini yang bekerja sebagai buruh musiman di pabrik gula. Sebenarnya dari usia mungkin dia paling tua juga, tapi yang lebih terlihat tuh sisi seniornya karena dia kerja udah 2 kali nih, mungkin kali kedua. Sebelumnya dia udah kerja, terus ini ngajak teman-teman sekampungnya untuk ikut kerja juga sebagai buruh musiman, bukan buruh tetap, karena di pabrik gula itu kalau musim panen itu membutuhkan pekerja yang lebih selain pekerja tetapnya. Jadi mereka biasanya merekrut pekerja-pekerja di sekitar pabrik, tapi ternyata yang direkrut ini kampungnya jauh dari pabrik. Kenapa? Tonton aja. Lengkapnya filmnya langsung. Iya. Oke, kalau aku Endah itu dia salah satu buruh pabrik yang terbilang alim, agak polos dan naif ya di antara teman-temannya. Terus dia juga sangat setia kawan, tapi kekurangannya dia itu suka parnoan dan suka insecure, suka overthinking. Jadi nyalahin dirinya sendiri meskipun belum pasti bahwa itu salah dia. Terlalu hard on herself gitu loh. Kayak anak zaman sekarang banget ya. Betul, kayak Gen Z. Nggak ada yang semua orang mungkin ya punya bebannya masing-masing. Kamu ngomongin Gen Z, emang kamu bukan Gen Z? Gen Z awal-awal. Oh, ada awal-awalnya ya. Oh, Berarti ada tua, Gen Z. pas Oh, Gen Z tua. ada. Gen Z mulai tahun berapa sih? 97. 97. Oh, 97 Gen Z. Milenial terakhir tahun Wah, kurang hafal deh kalau milenial. 96 terakhir. Milenial tuh 96 deh kalau nggak salah. Sesepuh milenial. Wis. Kenapa? Kenapa banget? Kan ini biar cair, biar nggak kayak wawancara. Ini udah kita seharian loh ini. Kita biar cair enak gitu loh. Gen Z. Kalau ini Gen X. Are you serious, my brother? Nanti coba kita tulis di bawah ya. Iya. Silakan Mbak. Kalau Naning di sini sebagai ya menyenangkan. Menyenangkan, menonjol, centil, asik. Kampungan. Iya kan? Kan ini ngomongin karakter. Ya orang kampung itu belum tentu kampungil. Orang kampung tuh belum tentu kampungan. Terus kelepasan ngomong bahasa. Iya gitu, pokoknya asik. Dia selalu menjadi icebreaker. Oke. Bener-bener ini mecahin es di situ di syuting. Bikin es buah. Es buah. Gua pas banget lagi buat buka puasa ya. Iya. Oke, terus kalian pribadi nih percaya nggak sih sama hal-hal mistis gitu? Mbak Er, Kenapa ada E-nya sih kalau mau nyuruh orang? enak gitu ada bridgingnya Mbak Er gitu loh. Aku percaya, kalau ada itu percaya. Tapi sebagai pedoman atau didalami enggak. Cukup saling menghargai. Oke, Kayak agak percaya nggak percaya sih sebenarnya. Maksudnya aku tuh anaknya lebih kecuek, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu peduli dan bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu. Iya, jadi kalau memang kita kemarin syuting di pabrik, ya udah kayak aku fokus sama pekerjaanku. Yang penting aku sopan dan menjaga lisan, menjaga kelakuan. Ya itu menurutku udah usaha dari aku gitu. Nggak berusaha lebih untuk mencari tahu juga gitu. nggak kepo ya. Iya. Karena aku anaknya religius ya, jadi aku cuma percaya Tuhan aja. Karena semua kita bersama Tuhan itu udah cukup gitu. Aku sih ini ya, bukan percaya atau enggak dipaksa percaya karena orangnya penakut. Oh gitu. Jadi walaupun amit-amit jangan sampai pernah lihat atau ngerasain gitu. Jadi karena takutnya ini imajinasinya jadi kemana-mana. Jadi mau nggak mau harus percaya. Kalau ada orang cerita horor tuh bisa
nongkrong nih cerita horor, pulang tuh bener-bener nggak bisa tidur tuh. Nggak bisa tidur. Iya. Kepikiran terus gitu. Kepikiran terus. Kepikiran terus. Oke, terus kalian pernah nggak punya pengalaman pribadi yang berhubungan sama hal tersebut? Mbak Esya. Kebetulan baru di pabrik gula aku ngerasain. Jadi pas masuk ke dalam pabriknya pertama kali itu berasa berat banget punggung dan kepala tuh kayak ditekan dari segala arah, pusing. Oke. Dan kayaknya emang itu dari energi yang memang ada di dalam pabrik itu. Karena hari kedua ketiga tuh udah biasa aja. Oh, jadi pas awal-awal. Pas awal-awal doang. Oke. Kayak Gitu. Apa tuh mistis? Hal-hal mistis. Hal-hal mistis lumayan berdekatan sih. Cuman kalau di film pabrik gula, karena lokasinya emang menyeramkan ya. Banget. Dan banyak yang bilang kan badan aku nih lumayan ringkih, riskan gitu. Jadi lebih gampang ketempelan. Jadi kemarin sempat juga ada momen aku ketempelan juga. Itu juga momen pertama kali deh kayaknya seumur hidup ya. Gue gak pernah ketempelan. Maksudnya ketempelan yang sakit-sakitan, yang sampai gue yang sakit-sakit pernah. Tapi yang ketempelan sampai ngerubah posisi badan tuh baru kemarin. Jadi aku tuh gak bisa telantang, jadi badan aku tuh kayak gini terus. Kayak tangannya ke belakang, tengkurap gitu. kaku gitu. Kaku. Tapi masih bisa nangis ya, masih bisa nangis, masih ngomong. Ternyata ular. Ular ternyata. Serem. Itu juga pengalaman aku pertama kali. Tadinya kalau nggak ada pengalaman itu aku pikir kayak, oh ya udah ketempelan tuh capek-capek atau enggak ini gue aja. Kalau Mas Benny? Aku paling pengalaman nempelin orang. Nempelin orang. Banyak. Yang nempelin Mbak Erika kan aku. Makanya nggak bisa gerak. Berubah jadi ular, pipiting gitu, biar syutingnya libur 3 hari. Aku paling dulu zaman kuliah sih. Kayak dulu ngontrak bareng teman-teman gitu siang-siang. Pulang ke kontrakan dan biasanya kalau ada temen itu ada di kontrakan pasti motornya kelihatan di depan. Itu nggak ada, terus aku pulang sama temanku, kebetulan barengan gitu berdua. Di dalam bukan berantak, ada suara kaleng biskuit, iya jatuh-jatuh gitu. Kiranya maling gitu. Pas dibuka tiba-tiba beneran nggak ada, rapi, dan kita baru sadar kita nggak pernah nyimpen kaleng-kaleng kayak gitu. Dan nggak ada kaleng, dan di kontrakan itu tuh di dalam dinding pagarnya yang belakang, jadi memang di komplek kontrakan kita itu ada sumur tua gitu yang udah ditutup dan banyak lumutnya gitu. Di situ itu paling mendekati sih paling Mendekati hal mistis itu ya. Oke, menarik teman-teman semua. Terus ngomong-ngomong soal set syuting ya, tadi kan Erika bilang saat set syuting ya. Ada nggak sih adegan yang paling susah buat kalian masing-masing jalanin gitu? Masnya? Siapa tahu dia mau jawab. Kalau adegan yang paling sulit, hampir semuanya sulit. Kalau aku itu lebih ke teknisnya sih, karena kita kan digarapnya sama Mas Awi ya. Kalau kamu pengen tahu Mas Awi itu orang kayak gimana, dia perfeksionis banget. Dan kalau ada yang gampang pasti dia milihnya yang susah. Itu Mas Awi banget sih. Tuh kalau ngomong tuh kayak gue nggak usah penjilat kayak lo. Nah itu menjilat itu kelihatan. Enggak, gue mau bilang Mas perfeksionis. Perfeksionis. Menjilat ya itu ya. Menjilat banget itu Mbak R. Iya, jadi aku pernah ada satu momen, jadi syutingnya itu one shot. Oke. Jadi 3 menit dari awal, emosi aku juga harus 0. Nggak boleh kaget dulu, nggak boleh nangis dulu, nggak boleh ketakutan dulu. Masuk lagi pindah lokasi ke satu yang, pokoknya itu terus nggak boleh di-cut. Itu kalau di total-total 3 menit, adegan itu doang 3 menit. Jadi kalau kamera geser dikit, harus diulangi lagi dari awal. Ekstrasnya kelihatan jadinya, ulangi lagi dari awal. Dan itu kan bersangkutan dengan emosi juga kan. Dan itu total-total ada 29 kali take. 29 kali retake? Iya, dari setengah 8 pagi baru selesai mungkin jam setengah 9 malam. Wow. Dan suara Mbak R sampai Iya, suara aku sampai nggak hilang, sampai kayak gitu. Kan ini kelihatan. Oke, kalau Kak Ersya? kebetulan di film ini memang Mas Awi dan juga Jilat saya. Di depan ya dan juga Dong.
Mas Awe dan Pak Arfian, DOP kita memang secara teknis mereka mencari hal yang baru. Oke. Nah mereka tuh pakai kamera tapi di sling. Sleep. Udah bukan Di-sling. manusianya lagi ya? Udah bukan orang lagi yang di sling tapi kameranya di sling. Jadi kameranya ditarik. Nah itu berapa meter juga aku nggak tahu, panjang banget. Dan ketika itu aku syuting berbarengan bersama ekstras yang cukup banyak. Nah di situ kita harus sinkron semua tuh. Kalau satu orang salah, entah kameranya, entah salah satu dari kita pemainnya, entah posisinya atau apa itu salah, itu kita harus ulang lagi dari awal, tarik lagi ulang, dari ujung lagi. Nah itu scene-nya itu makan waktu kayaknya ada 2 hari deh. 2 hari. Wow. 2 hari. Kalau nggak salah 1 harinya full dari kita start sampai selesai. Terus besokannya kalau nggak salah setengah harinya lagi. Di ujung cuma bisa dapat berapa shot lagi doang. Oke. Nah itu berat banget jujur buat aku pribadi. Karena shotnya juga banyak. Kalau nggak salah itu satu scene shotnya ada 24 shot. Shot. Oke. Jadi ada yang semuanya. Banyak ya. Dari awal sampai akhir scene itu. Nah itu menurutku scene yang terberat bagi aku. Karena berasanya kayak, oke yuk bisa yuk teman-teman gitu. Karena 2 hari juga kan ya Kak? Iya betul. Oke, thank you. Kalau Mas Benny ada? Singkat aja. Singkat saja. Aku enteng semua sih. Kayak itu udah sehari-hari aku gitu. Kayak udah latihan, udah. Mbak. Jam terbangnya udah banyak guys. Actionnya pasti berat buat aku, tapi mungkin yang jarang diomongin tuh di scene komedinya, bukan bikinnya tapi deliverynya, karena aku tuh salah satu yang paling susah nahan ketawa. Oh gitu, nahan ketawanya. Terutama sama teman-teman yang udah akrab, bahkan ketika dia mau ngejoke tuh belum sampai di titik punchline-nya aku tuh udah bisa yang sampai ketawa gitu. Jadi ya kalau kayak gitu kan pasti cut gitu kan. Jadi sampai akhirnya aku memutuskan untuk di adegan-adegan komedi itu aku jahit mulut, jadi biar nggak ketawa, nggak masuk akal. Dan bahkan jokes Mas Benny sendiri ketawa sendiri kan? Ketawa sendiri. Saking nggak lucunya kan? Saking aku gila. Saking gak ada yang ketawa. Tapi beneran sih itu kayak kan sama Yono, sama Arif, sama Dana itu parah. Pokoknya kita di ruang tunggu aja kita bercanda-bercanda. Jadi kadang misal apesnya itu kalau di ruang tunggu obrolannya asik bercanda-bercanda, terus scene-nya komedi. Jadi ketika mau take itu kan nggak, scene komedi itu nggak kayak yang kita ketawa-ketawa. Kita kan punchline-nya kadang iya mukanya serius, tapi kita ngeluarin punchline. Nah itu yang susah juga sih itu. Oke, menarik. Terus, wrong answer only. Kalau misalkan kalian lagi sendirian, terus tiba-tiba ngeliat hantu, apa yang akan kalian lakuin? Answer only ya. Yep. Kamu dulu, Mbak. Ica. Aku kan nggak takutan. Kagetin balik lah. Oke. Ya, hantunya kaget. Ayam. Aku kalau ditakutin, kalau ada setan terus aku ditakutin, aku Oh, anak TikTok. Velocity. Itu namanya Velocity ya? kamu Aku pura-pura menyamar menjadi anak introvert. Kayak gimana tuh? Dia kayak malu gitu kayak terus jalan terus aja gitu. Kayak malu gitu. nggak lucu. Terus dia kayak biasanya kan anak introvert kan disingkirin gitu kan sama hantunya. Jadi, oh ini nggak asik ini Udah nggak. next aja. Mbak di support tolong. Kita seharian loh ini tadi support. Next, yuk bisa yuk. Oke, terus ini kan di pabrik gula ya. Setannya tuh emang mati seperti itu. Wey. Pemainnya sih yang Pemainnya sih. Nanti nonton nggak? Ikut nonton nggak? Screening ya? Iya. Tuh, udah pasti itu. Yeay. Oh, Iya, diajak kamu nonton. langsung. Nanti biar kamu tahu yang manisnya bagian mana. Itu manis ya bagian itu ya? Kalau bagian Mas Benny, mohon ditutup aja matanya. Mata dan kuping. Nggak dijawab malah godain ya. Jawab dong. Hantunya manis atau enggak? Hantunya nggak ada manis-manisnya sih. Pemainnya, pertemanan kitanya yang manis sebenarnya. Oh. Pertemanan dalam Di luar film. film juga kita Kamu Kita ngerasa love hate sih. kamu ngerasa temen ya? lo sih
Lo. Aku sih ngerasa lebih ya. Krik-krik. Gak disupport. Kayak kamu Capek harusnya banget ya disupport. dari siang ya. Pertemanannya sih kayak sampai kita, yaitu kita keluar tuh pasti bareng, terutama lokasi kota kita untuk syuting ini yang asik buat nongkrong kemana-mana, makanan pilihannya tuh tiap hari bisa beda, Kayak pilihan club to club hiburan. gitu ya? Apa? Club to club. Iya itu karena aku dipaksa kamu. Club to Nggak apa-apa kan, bilang aja. Klub ini kan Philately kan kita. klub Iya. Philately. Biar balance. Biar balance. Klub catur sih gue nonton. Terus Diem dong, diem-dieman dong. diem dong, orang mau nanya terus sayang. Saya masih ini. Apa sih ekspektasi kalian nih terhadap respon penonton nih sama film Pabrik Gula? Ya ampun, gak ada ekspektasi kalau aku sih. Kayak kita hanya berharap semoga film kita bisa menghibur masyarakat dan semoga bisa diterima dengan baik. Diambil pesannya yang buruk-buruk tidak usah dimasukkan ke hati. Semoga bisa terhibur aja sih. Sama. Paling ini sih kayak karena kita tuh udah nonton semua trailernya, teaser juga, dari teaser ke trailer 1 ke trailer 2 tuh ada sesuatu yang ngagetin kita. Sebagai pemain tuh kita aja kaget gitu loh. Oh ini adegannya jadinya seperti ini, jadinya seperti ini. Nah aku tuh penasaran responku sendiri nanti ketika nonton full dan penonton tuh kayak gimana gitu. Karena kita nonton trailernya aja udah dikagetin sama yang edit, sama orang-orang di belakang layar gitu. Kalau aku lebih ke goals-nya per karakter sih. Karena kan masing-masing karakter kan punya goals-nya masing-masing. Nah yang paling aku bikin penasaran sebenarnya justru di komedinya. Oh gitu. Karena kalau cuman horornya aja, ini kan yang bikin membedakan adalah horor komedi. Yang pengen aku lihat selain orang-orang ketakutan, sebenarnya mereka akan tertawanya sampai selepas apa gitu. Biar kerasa gitu kan, habis ketawa terus kaget lagi, habis itu ketawa kaget lagi. Kayak roller coaster lah ya. Iya. Terus endingnya drama. Endingnya drama. Endingnya tetap drama. Oke. Terus coba dong kasih tahu ke anak-anak bioskop ini kenapa mereka harus nonton film Pabrik Gula. Seperti yang barusan diucapkan Mbak Er, karena Pabrik Gula ini paket komplit. Ada komedinya, ada horornya, ada persahabatannya, ada dramanya juga. Jadi sepertinya akan menjadi tontonan yang lengkap gitu untuk Lebaran ini. Kenapa harus nonton film Pabrik Gula? Karena kalau kalian nonton nanti akan ada Pabrik Gula 2. Jadi main lagi. Main lagi. Kalau kalian nonton film horor yang itu aja, kalau kalian nonton film horor yang mungkin penampakannya juga gampang ketebak, kali ini kita menyajikan film horor yang smooth banget ditakutinnya. Jadi kalian nggak akan bisa nebak kapan datangnya. Terus juga ada komedinya, terus juga di sini asik lah, deket dengan kalian pasti. Dan sosoknya juga banyak ya. Sosok demitnya ada beberapa. Banyak. Beragam sekali. Tinggal kalian pilih yang mana favorit kalian demitnya. Kalau udah nonton baik lagi sini tulis komen ya. Iya. Iya harus tulis, benar. Demitnya banyak banget dan bener tadi nggak ketebak. Kadang kayak, oh ini nongol di sini nih saya tanya. Ternyata nongol di film lain. Loh. Support lah. Film Indonesia kan harus saling support lah. Kan nggak ketebak. Iya kan nggak ketebak tiba-tiba nonton ini. Oh ini setan dari Pabrik Gula nih gitu. Sampai dia ke film lain. Hai anak bioskop. Kami cast dari film Pabrik Gula. Ya, jangan lupa nonton film kami, film Pabrik Gula. Mulai kapan? Lebaran 2025. Di bioskop Cinepolis. Yes. Bye-bye semuanya.